Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita waspada cuaca ekstrim hingga Maret mendatang. Masih bersama saya di sini Bapak Tri dan juga Pak Asep ya Pak ya, dari BMKG dan juga dari BPBD. Nah, pemirsa, tadi kita sudah singgung sedikit terkait meteorologi, klimatologi dan geofisika ya Pak Tri ya. Betul. Boleh dibahas kembali Pak? Oke, baik. Alhamdulillah Bengkulu ini lengkap. Cuman kurang satu adalah maritim. Ya. Tapi tetap maritim juga saya mendapatkan mandatori dari pusat untuk memberikan informasi tinggi gelombang, Pak, yang berada di Teluk Bayur atau Padang. Jadi mandatorinya dari Teluk Bayur ke Bengkulu. Nah, untuk meteorologi itu ada di bandara dan klimatologi ada di Pulau Bay, dan geofisikanya itu ada di Kepahyang yang akan nanti melaksanakan pelayanan nanti di kota juga seperti itu. Untuk Bengkulu sendiri pun untuk BMKG-nya Pak, alhamdulillah terutama stakeholder itu juga sangat berkaitan Mbak ya. Jadi kita tidak pernah namanya bosen, tidak pernah namanya malas atau apapun itu kepada stakeholder untuk memberikan informasi terkait dengan bencana hidrometeorologi. Untuk meteorologi sendiri alhamdulillah kita menggunakan radar, ya ada radar di sini yang selalu update Pak. Itu biasanya radar itu saya publikasikan seperti di grup juga Pak ya, mungkin Mbak Anas juga masuk ada kan. Itu sebenarnya untuk membaca potensi terjadinya bencana hidrometeorologi dengan waktu durasi sekian jam seperti itu. Jadi dengan membaca radar kita mengetahui tingkat jumlah atau curah hujan tersebut di daerah Provinsi Bengkulu Pak. Nah, alhamdulillah di Bengkulu ini lengkap semua peralatan Pak. Dari sisi daratnya, sisi udara, serta sisi pegunungan ya ada di Kepahyangan Pak seperti itu. Untuk cuacanya sendiri di Bengkulu yang tadi saya sampaikan, memang di Bengkulu itu non-zone, di mana non-zone itu tidak terjadinya musim kemarau. Jadi selama setahun tahun tetap terjadinya hujan, walaupun mungkin panas cuma 2 minggu ya Pak ya, atau 3 minggu, tapi tidak sampai berbulan-bulan. Nah, kalau sampai berbulan-bulan ya lebih daripada 3 bulan mungkin itu bisa disebut musim kemarau. Tapi itu nanti ada kajian lagi seperti itu. Tapi biasanya kebanyakan masyarakat tuh meskipun 1 minggu, 2 minggu ya hujan-hujan tapi udah disebut kemarau. Kapan hujannya? Mana daerah udah panas gitu. Betul kan. sekali. Tapi nggak hujan-hujan seperti itu. Tapi seperti yang kita bicarakan sebelumnya ya Pak ya, apalagi di belakang tadi, yang memang masyarakat Bengkulu ini ketika panas ini melanda beberapa hari itu mulai, waduh ini pertanda gempa nggak sih? Seperti yang Pak Asif bilang tadi ya Pak. Ini benar Pak Tri. Ya, karena memang kejadian-kejadian yang kalau saya flashback ya ke belakang tuh, saya tren itu memang rata-rata terjadinya gempa tuh pada saat cuaca panas. Padahal tidak juga. Gempa itu bisa terjadi jika ada pergerakan yang ada di lapisan bawah tanah. Dan itu bisa jadi patahan atau pergerakan berupa gesekan juga. Jadi analoginya tidak dengan cuaca panas pun bisa terjadi gempa. Dulu pernah kejadian kalau nggak salah 1 bulan yang lalu itu terjadi hujan juga sore hari dan malam gempa. Itu pernah kejadian di Bengkulu. Jadi tidak bisa kalau misalkan dikatakan di saat panas terik terjadinya gempa, tidak bisa seperti itu karena memang gempa tidak ada yang bisa memprediksi. Ya, negara Jepang pun yang hebat itu aja dia tidak bisa memprediksi gempa, ya kan gitu, karena memang gempa itu ya ada di bawah tanah yang berlapis-lapis dan terjadinya juga ada di laut dan di darat seperti itu Mbak Agnes. Dari BPBD sendiri Pak, untuk bantuan logistik biasanya jika terjadi bencana ya seperti yang sebelumnya banjir ya Pak ya, dan juga bencana lainnya, itu apa saja Pak yang biasanya yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak? Jadi kami di BPBD memang salah satunya ada penyediaan logistik ya. Logistik itu ada logistik untuk pangan, sandang, papan gitu ya. Jadi ketika itu kebutuhan dasar tadi ya, untuk makanan itu ya, kita stok buffer stok ya, kita sudah siap untuk bahan makan seperti beras, mie instan, air mineral, itu yang standar untuk kebutuhan dasar ya. Nah itu kita udah siap itu apa
tapi karena polanya kita untuk menyediakan makanan, yaitu kita bikin dapur umum terus kita olah di dapur umum itu stok itu. Nah, terus kemudian peralatan juga untuk peralatan evakuasi ya. Tentunya evakuasi ini mungkin evakuasi yang skala sedang lah. Kalau untuk evakuasi skala besar mungkin kami bekerjasama dengan pihak lain, SAR itu memang fokusnya di evakuasi pencarian dan pertolongan ya itu ya. Kalau untuk yang evakuasi sederhana, yang ringan itu bisa kami lakukan seperti kami menyelamatkan orang-orang yang terjebak banjir yang masih belum terlalu dalam gitu ya, dan arusnya juga sedang, itu bisa kita turunkan peralatan evakuasi, perahu karet, perahu yang fiber, terus peralatan keselamatan lainnya. Terus untuk logistik yang lainnya, kami akhir-akhir ini karena tadi yang diceritakan Pak Tri tadi kan ada, kalau badai itu memang 35 ke atas ya, tapi orang ngomong badai ya. Nah, akhir-akhir ini kan ada juga angin kencang itu ya. Betul sekali, nah, Pak. itu menimpa di beberapa rumah yang atapnya lepas karena angin itu ya, mungkin ini. Nah, itu kita bantuan ini papannya artinya bahan material, jadi mungkin sengnya kita bantu, walaupun tidak mungkin bisa memenuhi semuanya. Paling tidak kita ada dari Pemda Kota ada perhatian lah terhadap warga-warga yang tertimpa musibah itu. Itu udah dalam beberapa akhir ini angin kencang itu udah ada rumah-rumah warga, kami dapat laporan ini udah terangkat atapnya terus ini kayak dan perlu kita bantu. Itu akhirnya kita drop seng, terpal untuk dia ini sementara hunian supaya aman, nggak terkena hujan itu gitu. Berarti itu berupa obat-obatan, makanan dan juga pakaian juga ya? Iya, pakaian juga ada. Ya, pakaian juga ada. Ini kita ada paket pakaian ya, untuk pakaian anak-anak, pakaian orang dewasa juga. Ya, karena memang tak jarang di wilayah Kota Bengkulu ini banyak juga pohon tumbang ya Pak ya, apalagi ketika memang kondisinya angin kencang seperti itu ya Pak Tri ya. Iya, betul. Apalagi kita sering nyebutnya tuh badai ya, padahal kalau kata Pak Tri itu kalau badai itu biasanya 35 knot ke atas. Iya, betul. Tapi kalau normalnya sendiri untuk kecepatan angin di Kota Bengkulu ini berapa Pak Tri? Untuk rata-rata ini per tahun 4 bulan nih kira-kira nih, ayo. Kalau untuk per tahun memang di atas 15 knot. Jadi kurang itu lebih normalnya ya? Ya, enggak rata-rata Pak. Untuk rata-rata Rata-rata, di Provinsi Bengkulu ya sama setahun itu kurang lebih 15 atau sekitar 30 km per jam. 30 km per jam lah kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk kemarin beberapa bulan ini memang di atas 20-an kurang lebih. Karena memang banyak terjadi ya, contoh kayak di bandara aja itu bisa sampai dengan di atas 20 knot ya kan, sampai ada beberapa seng-seng atau papan-papan yang lepas-lepas semua seperti itu. Dan ada juga beberapa kejadian pesawat nggak bisa landing kan, seperti itu kan. Dan karena itu sudah sering terjadi ya Pak ya, saya di beritanya? Sangat, bukan sering terjadi, bukan sering apa lagi ya, bukan sering, sangat terjadi lah itu di sini. Bukan sering lagi. Intervalnya rapat lah. Landing ya, mutar-mutar di atas ini kan, ya. di atas. Kalau bahasa penerbang tuh holding ya, berputar di atas ya, holding tuh sampai 3 kali nggak bisa landing, akhirnya balik lagi divert atau dia bandara terdekat. Bandara terdekat alternatif seperti itu, karena memang nggak bisa landing. Ngeri juga Pak ya kalau misalnya nggak gini. Kalau yang paham dunia penerbangan pasti takut. Tapi nggak mungkin pilotnya gitu, pasti penerbangnya takut juga. Tapi ada satu hal yang unik saya baca di media sosial, tapi kita tahan sejenak lah ya. Baik pemirsa, kita akan tahan sejenak dengan tema kita hari ini, yaitu waspada cuaca ekstrim hingga Maret mendatang. Pemirsa di rumah tetap bersama kami dalam acara Berendong.